Berjumpa kembali para jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu semua yang kita harapkan, ya, kita mendapatkan rahmat dan rahimnya Allah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Apa yang ingin saya bahas kali ini? Ya, ingin saya bahas kali ini khusus ilmunya masih untuk pasangan yang berumah tangga tentunya, dan masih seputar tentang mandi besar. Karena di dalam kasus mandi besar itu sebetulnya banyak sekali, apa itu, permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa kita temui. Nah, pertanyaannya adalah batasan-batasan minimal keluar air nutfah ataupun keluar air mani bagi seorang istri dan perempuan, itu batasannya gimana sih? Jadi, yang ditanyakan ini adalah batasan keluar air nutfah. Nah, saya bacakan aja dulu referensinya, ya. Nanti setelah saya bacakan referensinya, insya Allah saya terangkan. Kali ini saya membawa kitab Hasyiah 122. Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah. Di dalam diri kita ini, one plus keluarnya itu terpisah. Air maninya itu ilallah lebih jelasnya dari hasyafahnya milik laki-laki yang dimiliki oleh seorang wanita yang mana sifatnya masih perawan. Artinya, belum menikah, yang masih perawan, dan sampai ke tempat sucinya gitu, ya. Tempat bersucinya itu versi dari milik wanita yang janda. Maksudnya yang janda di sini adalah yang pernah menikah, lah, gitu, ya. Kalau bagi wanita yang janda di sini, itu jelasnya ketika duduknya ataupun ketika jongkoknya sawahun, misalkan keluarnya itu dari jalan yang memang sudah biasa keluar. Artinya, dia keluar dari tempatnya walaupun dikarenakan suatu penyakit min khoiritori, ataupun keluarnya itu selain dari tempat yang biasanya, misalkan keluarnya itu dari tulang punggung milik laki-laki, tidak dikarenakan suatu penyakit. Iza kanal bukti keluar jalan yang diadatkannya itu insidadu, maka menyandarkannya kepada yang baru. Sehingga kalau keluar dari asalnya, falah itu tidak disyaratkan. Nah, begitu nih referensinya. Paham nggak? Paham? Ya, apa? Ya sudah, saya bacakan dari referensi ini. Baik, mungkin akan saya jelaskan, ya, dan saya akan jelaskannya dengan contoh biar semuanya bisa memahami apa yang referensi yang udah saya bacakan ini, ya. Nah, jadi, baik, begini ya, referensi yang sudah saya bacakan. Contohnya gini deh, contohnya. Ini sekali lagi, ya, mandi besar ini adalah memang menerangkan mandi besar yang dikhususkan bagi pasangan yang sudah berumah tangga, ya. Jadi, ini ilmunya adalah bagi kaum yang memang sudah berumah tangga. Contohnya, misalkan ada seorang laki-laki yang mana ingin menggauli istrinya, tetapi sayang sekali istrinya itu misalkan lagi haid ataupun misalkan istrinya itu lagi nifas. Maka, udah pada tahukan semuanya bahwa haram memasukkan milik laki-laki kepada milik wanita ketika seorang istrinya itu lagi haid ataupun lagi nifas. Tetapi, ini gimana dong, Zah? Ini suaminya tuh udah gak tahan banget, misalkan suaminya lagi pengen. Maka kan, kalau yang sudah mendengarkan pembahasan sebelumnya, ya, yang udah sering mendengarkan saya ngaji, maka kan seorang istri tetap saja bisa bercumbu dengan suaminya, bahkan bisa sampai menginzalkan suaminya. Artinya, bahwa bisa sampai mengeluarkan milik suaminya dengan catatan satu, tidak boleh memasukkan kepada milik istrinya. Misalkan, salah satu contoh digunakan dengan tangan milik istrinya, hukumnya itu diperbolehkan, gitu ya. Biar jelas nih, saya kasih contoh. Nah, pada suatu waktu, laki-laki tersebut misalkan ini mohon maaf banget ya, sekali lagi nih pembahasan ini, ya, tetapi coba berpikir positif, coba yang diterangkan adalah ilmunya ya. Misalkan, ketika sang istri sedang memegang milik suaminya, bahkan yang milik suaminya itu udah sampai mau inzal. Artinya, inzal itu udah mau sampai keluar milik suaminya itu. Nah, dan memang sudah terlihat keluarnya itu baru sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali, baru keluar,
sudah nampak terlihat dari, apa itu, dari ujung lubang milik laki-laki, iya. Contohnya bisa apa aja deh, sesuatu hal yang mengagetkan gitu, iya, sehingga semua konsentrasi suaminya itu terganggu sekali gitu, iya. Misalkan, apa ya contohnya, iya. Misalkan di luar itu ada musibah kali, misalkan tahu-tahu gempa bumi, misalkan, ataupun ada suatu kebakaran, misalkan, ataupun terdengar di luar rumah langsung terdengar ada suatu teriakan anak kita yang seperti menangis kesakitan, misalnya, gitu. Itu kan bisa langsung ngedrop gitu konsentrasinya kan, biar terbayang, gitu ya. Jadi, memang udah mau nampak keluar dari ujungnya, bahkan sudah terlihat baru sedikit aja, tapi itu suaminya udah keburu kaget gitu, iya. Ataupun, sama kasusnya, misalkan salah satu contohnya, misalkan ini perempuannya, gitu, udah mau keluar dari itu, udah kebuka sehingga mau keluar semuanya itu tidak terjadi karena saking kagetnya itu gitu. Tetapi udah sedikit sekali nampak terlihat dari ujung lubang milik suaminya itu. Nah, dengan kasus seperti ini, apakah seorang suami itu mewajibkan untuk melakukan mandi besar? Maka yang barusan dari referensi yang sudah saya bacakan itu hukumnya tetap mewajibkan untuk melakukan mandi besar, karena udah sedikit keluar meskipun itu sedikit. Berbeda, ya, dengan video-video yang sebelumnya yang pernah saya terangkan. Udah mau keluar banget suaminya, tetapi belum sempat keluar air nutfahnya, maka itu tidak mewajibkan mandi besar. Kalau ini kan udah sempat nih, keluar sedikit gitu, ya, tetapi sisanya belum sempat dikeluarkan semuanya rusak hingga akhirnya seperti itu. Nah, misalkan, apa itu? Anaknya yang misalkan terjadi kecelakaan di luar, gitu, anak kecil sampai nangis teriak terus sampai kaget gitu suaminya ketika berjalan melihat langsung keluar rumah, misalkan. Sisanya air nutfah itu misalkan keluar, maka itu adalah mewajibkan mandi besar. Mau sisanya keluar, mau sisanya tidak keluar, itu tetap mewajibkan melakukan mandi besar. Nah, itu yang dikatakan batasan minimal keluar air nutfah milik suami ataupun milik istri. Bisa dipahami dari contoh ini, iya. Ini meski tahu pasangan suami istri, karena mungkin hal ini mungkin aja terjadi, ya, mungkin aja. Dan begitu juga bagi perempuan. Nah, tadi saya membahas ada wanita yang masih perawan dan juga wanita yang masih janda, tanda keluarnya. Tapi, ya, kalau untuk perempuan, dari referensi yang sudah saya bacakan, saya khawatir apa? Ya, para perempuan itu nggak terlalu paham akan dari referensi dari hanya tanda itu saja. Karena keluarnya air nutfah laki-laki dan perempuan itu ada sedikit perbedaan. Misalkan, contoh dari warna milik laki-laki itu lebih cenderung keruh. Beda dengan milik perempuan. Kalau milik perempuan tidak cenderung keruh, ya, justru milik perempuan itu agak cenderungnya agak sembuh, bening. Kalau laki-laki kan warnanya itu keruh, seperti itu. Kemudian, kalau yang laki-laki keluarnya itu kan lebih menyembur, beda dengan perempuan. Kalau perempuan tidak terlalu menyembur seperti yang dimiliki oleh laki-laki, itu udah beda lagi kan laki-laki dan perempuan. Kemudian, yang perbedaan yang ketiga, keluar milik laki-laki itu keluarnya sangat banyak sekali. Sedangkan kalau milik perempuan itu keluarnya sedikit sekali. Sehingga dari, apa itu? Dari referensi yang udah saya bacakan, itu kan ketika saya baca itu adalah ketika keluar dari milik perempuannya itu, maka itu mewajibkan melakukan mandi besar. Tetapi kalau salah satu kasusnya seperti ini, misalkan keluarnya sangat sedikit sekali sehingga wanita itu kemungkinan tidak terlihat. Kemungkinan tidak terlihat karena saking sedikitnya. Maka, kalau menurut saya, ini yang lebih efektif dari kalau contoh kasus dari wanita itu adalah satu yang aku rasakan yang menjadikan pembeda itu adalah kalau saya baca di dalam kitab Kasyifatu saja, salah satu tanda keluarnya air nutfah itu adalah misalkan dari rasa.
Rasanya itu adalah nikmat dan cenderung puas ketika keluar begitu aja deh. Jadi, kalau misalkan bagi kasus contoh seorang wanita, jika udah ada rasa nikmat dan diakhiri dengan cenderung puas, maka itu sudah keluar air nutfahnya, gitu ya. Berbeda dengan air matsi. Keluar air matsi memang nikmat juga sih, tetapi kalau air matsi tidak sampai diakhiri dengan kepuasan, gitu ya, biar semuanya jelas. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan dari referensi yang udah saya bacakan. Gitu aja.